bukan diem saja. Kalau diem saja tentu akan terus dijajah. Jadi perlu perlawanan untuk merdeka itu, perlu pengorbanan. Setelah itu baru kita meyakini falam wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Dan ketika Anda melempar, memukul musuh dengan senjata, walakinnallaha roma, tetapi Allah lah yang melempar, yang membunuh musuh-musuhmu. Nah, ini perlu perantara, perlu pengorbanan dari kita terlebih dahulu supaya mendapat kemenangan. Jadi karena kemerdekaan itu adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu disyukuri. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini, nikmat kemerdekaan, sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan ini yang dapat mempertahankan negeri kita ini. Karena siapa yang menjamin bahwasanya Indonesia itu akan terus merdeka? Tidak ada yang menjamin bahwa negeri kita ini akan terus merdeka. Enggak ada. Penjajahan bisa datang kembali. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu bisa bubar. Kita lihat debat presiden kemarin, atau kita jumpai di media sosial. Menurut pakar, Indonesia bisa bubar dalam tahun sekian-sekian kalau keadaannya seperti ini terus. Itu sudah nampak mereka para calon presiden waktu debat sudah memberitahukan. Maka perlu ada ikhtiar untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Dan suatu negara itu bisa hancur. Kapan itu terjadi? Tatkala kita tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Tatkala kita hanya berpikir mensyukuri nikmat kemerdekaan itu hanya dengan mengibarkan bendera merah putih saja. Tatkala ketika kita sudah mengadakan gerak jalan atau kegiatan-kegiatan yang lain, itu berarti sudah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Itu belum cukup. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah, kita tahu Indonesia pernah merintih kesakitan dengan COVID-19. COVID, penyakit COVID, salah satu makhluk Allah yang kecil sekali tapi mampu membuat kalang kabut semuanya. Di Sedayu Lawas saja zaman dulu saya ingat pas lagi genting-gentingnya COVID-19, pernah satu hari itu hampir 22 orang meninggal. Hampir per jam selalu ada pengumuman orang meninggal, sampai saat itu mencekam suasananya. Ya, Masya Allah. Jadi hampir ini negara bisa hancur kalau terus-terusan begini. Alhamdulillah pertolongan Allah bisa hilang. Tapi yang merasakan saat itu tentu suasananya sangat genting sekali. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah, pernah juga kejadian di masa lalu. Ada negeri-negeri yang indah, contohnya negeri Sabak.
itu negeri yang ada di Yaman. Di sana engkau bisa melihat bahwasanya negeri Sabak yang ada di Yaman itu sangat makmur sekali. Kemudian kenapa negeri itu bisa menjadi kering kerontang padahal saat itu sebelumnya makmur sekali? Apa yang mereka lakukan? Ini yang perlu kita ambil pelajaran. Negeri Sabak ada di dalam Al-Quran ceritanya. Dulu mereka sebelum kering kerontang, mereka bisa berjalan di kebun mereka, dan buah-buahan yang ada di kebun mereka itu berjatuhan di keranjangnya. Jenengan misalkan bawa keranjang, pohonnya bisa jatuh di keranjang, jadi nggak perlu susah payah ngambil buah-buahnya. Itu sangat makmurnya, luar biasa. Indonesia kan ada di Malang, itu ada kebun apel ya, kan sering anak-anak sekolah tamasya refreshing pergi ke Malang ke kebun apel, kan banyak. Tapi ya nggak sehebat zaman dulu, tetap kita memetik buahnya. Kalau dulu berjatuhan sendiri di keranjangnya. Juga kalau yang sekarang pergi ke Malang, ya masih ada nyamuknya, kadang dicokot, digigit nyamuk, masih gatal. Tapi zaman dulu negeri Sabak yang ada di Yaman itu nggak ada nyamuk, nggak ada belalang, sangat makmur, sangat enak, buahnya jatuh sendiri, luar biasa. Juga di negeri itu, negeri Sabak itu negeri yang aman sentosa. Orang melakukan perjalanan jarak jauh, perjalanan panjang, nyaman, nggak ada perampokan, nggak ada begal. Tapi kalau kita lihat info di Indonesia, nah di Sumatera itu kan kemarin suruh hati-hati kalau melakukan perjalanan malam hari, nanti kena begal. Atau kalau kita di sini pun perjalanan malam hari mungkin takut pula di tempat-tempat yang masih sepi. Tapi di negeri Sabak yang ada di Yaman itu aman sentosa melakukan perjalanan baik malam hari, siang hari, perjalanan panjang aman, tidak ada perampok, tidak ada begal. Nah ini luar biasanya negeri Sabak. Pertanyaannya, kok bisa hilang negeri Sabak itu? Kok hanya tinggal cerita saja? Kenapa? Ada apa yang mereka lakukan sehingga bisa hilang negeri yang makmur itu? Indonesia kalah. Padahal kata orang luar negeri, Indonesia itu adalah surganya dunia karena mudah mendapatkan buah-buahan, mudah, apa saja buah-buahan ada, mau apel, anggur, durian, semuanya ada. Jadi sampai mereka menyebut Indonesia ini surganya dunia, itu masih kalah dengan Sabak yang di Yaman. Kok bisa tinggal cerita? Kok bisa hilang apa yang mereka lakukan? Ini yang kita khawatirkan. Indonesia yang makmur ini engko nak ujuk-ujuk hilang. Kok bisa bubar? Nah, ini yang perlu kita ambil pelajaran, apa yang mereka lakukan negeri Sabak itu. Diberitahukan oleh Allah di dalam Al-Quran, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi. Karena mereka berpaling dari Allah,
Nah ini sebabnya, karena mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah. Sudah diutus seorang nabi, rasul, ternyata diindahkan, dilanjutkan. Mungkin penerusnya nabi, para ulama sudah menasehati, malah dijetingi. Ustadz iki omong tok, nyindir baik ceramai, dinasehati malah demikian. Padahal ini Al-Quran, berita dari Al-Quran. Berpaling, gak ngenak-ngenaki nafsuku baik, sakarepku. Ketika dikasih nasihat, sakarepku, fa'arodu, mereka berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari perintah-perintah Allah, yaitu kejadian di negeri Sabak, sehingga negeri yang paling makmur itu bisa hilang, tinggal cerita saja. Maka agar supaya negeri kita tidak hilang seperti negeri Sabak, maka perlu bagaimana kita mengisi atau mensyukuri nikmat kemerdekaan yang diberikan Allah kepada kita ini, agar supaya tetap berlanjut. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Jadi bersyukur itu caranya dengan menjadikan nikmat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu cara syukur yang paling baik agar supaya nikmat kemerdekaan ini tetap abadi. Selamatkan negeri kita tercinta ini dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan. Selamatkan negeri tercinta kita ini dari perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita berpikir bisa menyelamatkan negeri kita ini dari musuh-musuh yang ingin mencaplok sebagian daerah kekuasaan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Mungkin mikirnya hanya gitu, oh ini musuh Indonesia yang mau merongrong, mau mencaplok daerah kita. Nah itu memang ya betul, tapi ada yang lain pula yang perlu diperhatikan. Allah itu bisa menghancurkan negeri ini dengan satu ucapan, kun, hancur. Maka hancurlah negeri ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna alaihim barakatim minas sama, tentu Allah akan buka atas mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala tempat-tempat kesirikan itu masih dilestarikan, tatkala LGBT didiamkan, maka tinggal nunggu azab dari Allah. Jadi kalau kita diem saja, ada LGBT diem, ada tempat-tempat kesirikan kok dilestarikan malahan, ya ini fantadiri sa'ah, tunggu saatnya kehancuran. Jadi jangan hanya berpikir dengan sudah membeli peralatan canggih, tank-tank yang canggih, senjata-senjata yang komplit, itu bisa menyelamatkan negeri ini dari musuh, yaitu salah satu cara. Tapi ada faktor lain juga. Jangan sampai menjadikan Allah itu sebagai musuh kita. Ini faktor yang paling penting.
Kalau tadi faktor kedua lah, beli senjata yang komplit, beli tank, beli pesawat tempur, helikopter, Apache, itu nomor dua lah. Tapi nomor satu yang paling penting supaya negeri kita tidak hancur itu jangan menjadikan Allah sebagai musuh kita. Sering kita dinasehati, jangan riba, jangan memakai riba, tinggalkan riba, karena bahayanya luar biasa. Itu kalau dinasehati begitu sakit hati dia. Dinasehati padahal ini kita para ustadz, para alim ulama itu ingin menjaga negeri ini. Dinasehati jangan riba, nanti bahayanya luar biasa. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa daru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa-sisa riba. Jangan mulai riba dan tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mukminin, jika kalian beriman, monggo tinggalkan. Kalau ada nasihat seperti itu kadang malah dijetingi, kadang malah sakit hati. Padahal apa? Fa'ilam taf'alu fa'danu biharbin minallah. Jika tidak engkau lakukan, jika tidak engkau tinggalkan sisa-sisa riba itu, fa'danu, maka beritahukan mereka biharbin minallah wa rasulih, itu akan diperangi Allah dan Rasulnya. Jadi bukan diperangi Amerika, bukan lawan Rusia, bukan lawan Cina, bukan lawan Israel, bukan lawan Ukraina, tapi diperangi Allah dan Rasulnya langsung. Apa kita nggak takut? Nah ini ngapunten jadinya. Ini nasihat untuk menjaga NKRI ini, negara tercinta ini. Jangan menjadikan Allah sebagai musuh. Jangan ngajak perang Allah dan Rasulnya. Kalau ngajak perang penjajah mungkin kita masih menang. Ngajak perang melawan Belanda dulu, penjajah dulu, Jepang, atau ngelawan Israel, yakin bisa menang. Tapi kalau ngajak perang Allah dan Rasulnya, saya yakin sudah dipastikan pasti akan kalah. Maka berhati-hati, jangan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai musuh. Berat melawannya. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Jadi Allah azza wa jalla itu yang menciptakan kita, yang memberi kita rizki, yang telah memberikan kepada kita fasilitas hidup yang sangat banyak, yang sangat mewah ini. Kalau Allah ingin mengambil, ya baru rasakan itu. Maka jangan macam-macam. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah, sering kita mendengar ayat ini, mungkin sudah hafal. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, tentu Allah akan menambah nikmat untukmu. Wa la in kafartum, tapi jika kalian ingkar, kufur dengan nikmat Allah, inna adabi lasyadid, sungguh siksaku sangat pedih. Jadi harus bersyukur. Kita ini hati-hati, jangan-jangan masih belum bisa bersyukur atas nikmat Allah. Kita perlu waspada, jangan-jangan kita belum pandai bersyukur atas nikmat Allah. Karena visi dan misi iblis itu adalah ingin menyesatkan manusia, ingin mengajak manusia sama-sama masuk neraka. Jadi dia bilang kepada Allah, iblis itu bilang kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin,
dan engkau ya Allah tidak akan mendapati hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu kecuali sedikit saja yang bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Itu misinya iblis, itu ucapan iblis kepada Allah, dan ternyata dibenarkan oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Betul, memang sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepadaku. Maka urusan perkara mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat penting sekali. Perlu nikmat yang diberikan Allah itu kita ucapkan dengan lisan. Subhanallah wa bihamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, kita berdoa, Rabbana walakal hamdu, ya Tuhan kami, bagimu segala puji. Jadi nikmat itu perlu diucapkan dengan lisan. Tapi setelah lisan ini jangan sampai syukur dengan lisan ini hanya berhenti di lisan saja. Kadang-kadang orang itu tidak sadar dengan apa yang ia ucapkan, sehingga apa yang dia haturkan kepada Allah itu seperti orang berkorban, tetapi berkorban dengan kambing yang mati. Nah, buat apa sekarang jenengan berkorban tapi berkorban dengan kambing yang mati? Bersyukur sudah mengucapkan dengan lisan, tapi hatinya kadang nggak fokus dengan ucapan alhamdulillah, tapi nggak fokus, nggak khusyuk. Ketika sholat baca Rabbana walakal hamdu, ini bentuk pujian rasa syukur secara lisan, tapi kadang nggak nyampe hati. Jadi perlu setelah lisan mengucapkan rasa syukur kepada Allah itu dilanjut dengan hati meyakini. Jadi semua yang ada pada dalam diri kita yang diberikan Allah, semua yang diberikan Allah kepada penduduk negeri ini itu perlu diyakini semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita sok merasa telah berusaha, sok merasa telah berikhtiar sehingga engkau pantas mendapatkan apa yang engkau usahakan. Oh, ini atas usaha saya kaya karena kepintaran saya. Itu jangan demikian, tapi perlu diyakini bahwasanya semuanya ini adalah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu keyakinan di hati perlu seperti itu. Itu baru kita dinamakan bersyukur kepada Allah. Kalau sudah mengucapkan dengan lisan, yang kedua meyakini di dalam hati bahwasanya semua yang kita punya, semua yang dirasakan oleh penduduk negeri ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memanfaatkan nikmat pemberian Allah ini untuk taat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru dinamakan hamba yang bersyukur. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Maka karena berat ya, bersyukur itu berat ya, memang. Sampai tadi Allah sudah membenarkan perkataan iblis, engkau akan mendapati ya Allah hambamu yang sedikit bersyukur. Dibenarkan oleh Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan betul sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Maka ini menunjukkan perkara yang sulit. Maka perlu kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur, yaitu jangan lupa panjatkan doa yang diajari Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an di penghujung setiap sholat.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, pandai berzikir kepadamu, pandai bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz yang perlu kita contoh, kita baca di setiap penghujung sholat. Lebih-lebih yang sudah umur 40, ngapunten ya. Umur 40 ini Allah sendiri yang mengajari manusia agar supaya pandai bersyukur dan berdoa. Ini doa yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, khususnya yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Jadi surat Al-Ahqaf ayat 15, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, sehingga apabila telah sampai kepadamu dewasa dan mencapai umur 40 tahun. Umur 40 tahun itu umur yang sudah matang, akal ini sudah cerdas, kita sudah diberi pengalaman Allah yang banyak, sudah tahu segalanya. Itu umur 40. Nggih, kula panjenengan sedaya tentu merasakan dulu waktu kecil mungkin ya istilahnya masih lopo-lopo. Tapi sekarang umur 40 kita tahu segalanya. Pengalaman banyak, asam, manis, garam sudah kita telan. Umur 40 itu masa-masa matangnya manusia. Maka perlu bersyukur, ya Allah terima kasih yang telah memberikan aku kehidupan sudah sampai umur 40. Maka tugasnya orang yang sudah umur 40 itu tugasnya adalah bersyukur, pandai bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, bantulah aku, berilah kekuatan kepadaku agar aku bisa bersyukur, pandai bersyukur kepadamu atas nikmat yang engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar supaya aku bisa beramal soleh yang engkau ridhoi, dan perbaikilah keturunanku ya Allah, anak-anakku perbaiki ya Allah supaya soleh solehah semuanya. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kembali kepadamu, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah ini kalau sudah umur 40 Allah mengajari kita untuk pandai bersyukur, banyak berdoa supaya Allah menolong kita bisa pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah, di dalam doa yang lain itu disebutkan bahwasanya nikmat yang paling baik setelah iman itu adalah keselamatan. Was'alullahal mu'afah, mintalah kepada Allah keselamatan, selamat. Berdoa kepada Allah selamat dari penyakit, atau merdeka dari penyakit, selamat dari kesulitan apapun, merdeka dari bahaya apapun, selamat di akhirat, merdeka dari siksa akhirat. Jadi nikmat keselamatan, nikmat merdeka dari segala keburukan itu nikmat yang luar biasa. Ba'dal yakin, nikmat yang paling baik diberikan Allah kepada kita setelah keyakinan, setelah iman dan Islam, itu adalah keselamatan atau kemerdekaan, selamat dari penyakit, selamat dari
semua bahaya, baik bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat. Maka di antara doa harian Nabi yang diminta Nabi sehari-hari itu diantaranya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan derajat hadis yang hasan. Haddatsani Abdurrahman bin Abi Bakrah annahu qala, bahwasanya ia berkata li abihi, kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni asma'uka tad'u kulla ghadatin, sesungguhnya aku mendengar kepadamu setiap pagi kok berdoa begini, Allahumma afini fi badani, ya Allah, berilah kesehatan, berilah keselamatan pada badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah, berilah aku keselamatan, kesehatan pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah, berilah aku keselamatan, kesehatan pada penglihatanku. La ilaha illa anta. Jadi orang itu memang semakin hari itu semakin tua. Kalau semakin tua, maka ya namanya penglihatan akan semakin kabur, pendengaran juga akan semakin hilang. Maka ya ada kan, ada teman saya aja yang sudah bapak-bapak tapi sering ngobrol, semakin tua itu telinganya ya agak istilahnya kopok ya. Maka ternyata perlu kita berdoa sehari-hari supaya Allah menjaga telinga kita agar enggak kopok ya. Karena penting, telinga ini juga penting. Kalau enggak bisa mendengarkan khutbah pengajian, nah nanti enggak dapat petunjuk. Ia yang bisa membaca kitab, yang enggak bisa membaca kitab, kok telinga kok kopok misalkan, kan enggak dapat petunjuk. Maka perlu minta kepada Allah supaya selamat, sehat telinga, mata juga supaya sehat. Kan ada orang makin tua pakai kacamata, semakin kabur, semakin kabur, semakin kabur. Maka keselamatan, kesehatan mata, telinga itu juga salah satu yang doa yang diminta Nabi, doa harian Nabi. Badan supaya gak cepat linu-linu sehingga nggak kuat sholat. Banyak orang sekarang sholat harus duduk karena encok macam-macam linu, padahal baru usia 55, 60. Ini perlu minta kepada Allah kesehatan, keselamatan badan dan keselamatan kesehatan yang lainnya, dibaca setiap pagi sore. Demikian pula tu'idua thalathan hina tumsi wa hina tusbi thalathan, dibaca 3 kali ketika pagi dan 3 kali sore. Ini doa harian. Wa taqulu, kemudian engkau membaca selain doa itu tadi, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Hari-hari ini kan agak sepi, laut ini lagi sepi. Kalau laut sepi, kan kebanyakan pekerjaan orang Sedayu ini kan di laut. Kalau laut itu sepi, itu berdampak di darat, sepi yang lain. Sampai ada yang sambat jualan, kok nggak laku, kiamat ini, kiamat, saking sepinya. Maka ya harus ingat doa Nabi. Nabi aja ngajari kita baca setiap pagi dan sore supaya berlindung diri dari kefakiran. Itu tadi pedagang. Ada juga yang kalau lembaga sekolah atau lembaga ngaji, itu juga sering kalau sudah akhir bulan, karena lembaga itu kan punya kewajiban untuk memberikan mukafaah
kepada guru-gurunya. Itu kalau akhir bulan bingung hari-hari ini sudah mengumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, SPP-nya tolong dibayar. Ya, jadi ya memang harus diingatkan, karena namanya biaya sekolah itu tanggung jawab. Kok sampai ada, ngapunten ini, ada orang sampai 1 tahun nggak bayar apa-apa, dibiarkan, nggak ada komunikasi dengan lembaga. Ya kalau nggak ada komunikasi, jadi perlu kita berdoa kepada Allah jangan sampai fakir. Ini menunjukkan, ini ya, saya dengar sendiri ya, dari pedagang yang sampai sambat kiamat ini kiamat. Pihak sekolah itu sering ingatkan, ini sudah waktunya bayar SPP belum bayar, ini menunjukkan lagi sepi. Maka perlu dibuka keberkahan langit dan bumi dengan banyak berdoa kepada Allah, berlindung dari kefakiran. Selain kefakiran, itu berlindung diri dari kekufuran. Jadi jangan mikir dunia saja, tapi kufur tidak dihiraukan, maksudnya nggak diperhatikan kufur. Orang karena terlalu sibuk mencari pekerjaan kadang nggak sholat, padahal ada kaitannya antara kefakiran dan kekufuran, ada kaitannya antara rizki dan ketakwaan. Maka jangan berdoa minta rizki saja, perlu berdoa berlindung diri kepada Allah dari kefakiran dan kekufuran. Kan banyak doa minta Allah kecukupan rizki. Juga ada sangkut pautnya dengan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau pingin kaya, kalau pingin enggak menjadi orang fakir, ya bertakwa kepada Allah supaya Allah ngasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, supaya keberkahan langit dan bumi ini diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga enggak sampai terjadi kefakiran. Sampun berbunyi tanda alarm menunjukkan waktu sholat isya tiba. Sampai di sini dulu pembahasan kita, mugi-mugi bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.